Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji rancangan aktualisasi, yang saya hormati Ibu Sri Mulyana MDK sebagai mentor, yang saya hormati Bapak Waldi Ishak Siregar SIMM sebagai coach. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi tentang optimalisasi edukasi dalam pemulihan pasien post-operasi menggunakan media video dan poster di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Berikut profil dari Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Rumah sakit ini dibangun pada zaman Belanda pada tahun 1923 yang dulunya bernama Link de Clinics di Sabang Majapahit. Rumah sakit ini juga pernah menjadi rujukan bagi rumah sakit kolonial Belanda yang ada di Aceh pada saat itu. Kini Rumah Sakit Umum Kota Sabang sudah terakreditasi paripurna. Kemudian visi dari Rumah Sakit Umum Kota Sabang yang pertama, terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Kemudian misinya ada 6, memberikan pelayanan dengan berstandar kemanusiaan, kemudian membudayakan sikap profesional dalam bekerja, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku, memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, dan berkeadilan, melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah, menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Kemudian yang terakhir moto, melayani dengan semangat, sehat, selamat, aman, nyaman, dan cepat. Ada beberapa hal yang menjadi sebab ataupun alasan dari penulis melakukan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama, memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai sipil negara, kemudian Peraturan Menpan RB Nomor 21 Tahun 2021 tentang core value dan employer branding. Kemudian yang terakhir, tugas dan pokok fungsi jabatan dari perawat terampil. Salah satunya adalah poin yang ke-14, yaitu melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre ataupun intra dan post operasi. Yang saya dapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, di mana tempat saya bekerja, kondisi saya ini, perawat tidak pernah memberikan edukasi pemulihan terhadap pasien post-operasi. Kemudian juga tidak adanya sarana edukasi. Sehingga dengan adanya rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan perawat dan juga tersedianya sarana edukasi. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini, tujuan umum yang pertama mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manfaatnya bagi saya penulis memahami nilai-nilai dasar ASN dan juga mampu menerapkannya dalam menjalankan tugas sebagai perawat pelaksana di rumah sakit umum. Manfaat bagi instansi memberikan inovasi yang kreatif dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Terakhir, manfaat bagi pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu dan profesional dalam upaya meningkatkan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan. Selama 3 bulan saya bertugas di Rumah Sakit Umum Kota Sabang di ruang rawat, ada beberapa isu yang patut dan layak untuk diangkat, namun memperhatikan ruang lingkup dan juga waktu yang ditentukan. Isu yang pertama saya tentukan rendahnya pemberian edukasi oleh perawat tentang pemulihan pasien post-operasi di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan perawat untuk hadir tepat waktu di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Isu yang ketiga, lemahnya penggunaan aplikasi SIMRS dalam pencatatan dan pelaporan pasien di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang.
Dari ketiga isu ini saya analisis dengan menggunakan teknik USG, yaitu seberapa mendesak isu perlu dibahas dikaitkan dengan waktu, kemudian seberapa besar isu perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, kemudian seberapa besar isu akan berkembang jika dibiarkan. Untuk isu yang pertama, nilai urgensinya 5, nilai seriousness-nya 4, nilai growth-nya 5 dengan total nilai 14 untuk ring 1. Untuk penilaian saya menggunakan skala Likert, 1 sangat kecil atau rendahnya pengaruh, kemudian nilai 2 kecil pengaruhnya, nilai 3 sedang atau cukup pengaruhnya, nilai 4 besar atau tinggi pengaruhnya, sedangkan nilai 5 sangat besar atau tinggi pengaruhnya. Dari ketiga isu tadi yang menjadi core isu utama yaitu rendahnya pemberian edukasi oleh perawat tentang pemulihan pasien postoperasi di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang, sehingga menjadi gagasan pemecahan isu optimalisasi edukasi dalam pemulihan pasien postoperasi dengan menggunakan media video dan poster di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Setelah saya melakukan konsultasi dengan coach dan mentor, ada 7 kegiatan besar yang nantinya akan saya lakukan, mulai dari melakukan rapat dengan mentor dan kepala ruangan hingga melakukan evaluasi. Berikut detail rangkaian kegiatannya. Untuk kegiatan pertama, melakukan rapat dengan mentor dan kepala ruangan. Tahapannya ada 3, dari menyiapkan bahan konsultasi, kemudian mengatur jadwal. Tahapan kedua, menyampaikan maksud dan tujuan. Tahapan ketiga, merencanakan strategi kegiatan. Output dari tahapan ini, yang pertama bahan konsultasi dan jadwal, kemudian lembar persetujuan, yang ketiga dokumentasi kegiatan. Kemudian nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1 nilai akuntabel, tahapan kegiatan kedua nilai kompeten, tahapan nilai ketiga nilai kolaboratif dan harmonis. Kegiatan ini akan berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang, yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Dan kaitannya juga dengan misi yang kedua, yaitu memudayakan sikap profesional dalam kerja. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua, mempelajari tata cara perawatan dan pemulihan pasien postoperasi. Untuk tahapannya juga ada 3, dari mencari literasi dan materi, kemudian mempelajari dan mencatat poin penting, kemudian yang terakhir melakukan koordinasi dengan mentor. Outputnya materi dan sumber informasi, kemudian dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1 akuntabel dan adaptif, tahapan kegiatan yang kedua kompeten, tahapan kegiatan yang ketiga kolaboratif. Kegiatan ini juga akan berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan misi yang kelima, yaitu melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga, membuat media berupa video tentang edukasi pemulihan pasien postoperasi. Untuk tahapannya ada 4. Yang pertama, mengumpulkan materi, kemudian merancang desain video, mengkonsultasikan video ke bagian promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS, dan yang terakhir membuat video. Outputnya notulen diskusi, kemudian video edukasi, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1 kompeten dan adaptif, tahapan kegiatan yang kedua adaptif, tahapan kegiatan yang ketiga kolaboratif dan harmonis, tahapan kegiatan yang keempat kompeten. Kegiatan ini juga akan berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan juga misi yang ketiga, yaitu memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Berikutnya kegiatan yang keempat, membuat media berupa poster tentang edukasi pemulihan pasien postoperasi. Tahapan kegiatannya dari mengumpulkan materi, kemudian merancang desain poster, mengkonsultasikan poster ke bagian PKRS, membuat poster, dan mencetak juga memasang poster. Output yang didapat, notulen diskusi, poster edukasi, dan dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1 kompeten dan adaptif,
Tahapan kegiatan yang kedua, adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga, kolaboratif. Tahapan kegiatan keempat, kompeten. Tahapan kegiatan yang kelima, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Kemudian, kontribusi dari kegiatan ini dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan juga misi ketiga, yaitu memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang kelima melakukan sosialisasi kepada perawat tentang pentingnya edukasi pemulihan pasien postoperasi. Untuk tahapan kegiatannya ada 4, meminta izin mentor melakukan sosialisasi, kemudian menyiapkan materi, menyiapkan sarana dan prasarana melakukan sosialisasi. Outputnya surat izin, kemudian dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1, harmonis dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, akuntabel. Tahapan kegiatan yang ketiga, kompeten. Tahapan kegiatan keempat, kompeten dan berorientasi pelayanan. Kegiatan ini juga berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan misi yang kedua dan kelima. Untuk misi kedua, memudayakan sikap profesional dalam bekerja, dan misi yang kelima, melakukan upaya peningkatan SDM yang berkesinambungan dan terarah. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai harmonis, kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keenam melakukan sosialisasi kepada pasien tentang pemulihan postoperasi. Untuk tahapan kegiatannya meminta izin mentor melakukan sosialisasi, kemudian menyiapkan bahan sosialisasi, dan yang terakhir melakukan sosialisasi. Output kegiatannya surat izin dan dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1, harmonis, kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, kompeten. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, juga kompeten. Kegiatan ini juga berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan misi yang kedua, yaitu memudayakan sikap profesional dalam bekerja, juga misi yang pertama, memberikan pelayanan dengan berstandar kemanusiaan. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Kemudian kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi. Untuk tahapannya melakukan konsultasi kepada mentor untuk membuatkan Google Form, kemudian membuat kuesioner, pengisian kuesioner menggunakan Google Form, dan terakhir membuat laporan hasil kegiatan. Outputnya lembar persetujuan kuesioner, link kuesioner dengan menggunakan Google Form, dan dokumentasi kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terkandung untuk tahapan kegiatan 1, akuntabel. Tahapan kegiatan yang kedua, kompeten dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga, loyal. Tahapan kegiatan yang keempat, kompeten. Kegiatan ini juga berkontribusi dengan visi Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan misi yang kelima, melakukan upaya peningkatan SDM yang berkesinambungan dan terarah. Melalui kegiatan ini juga akan menguatkan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan mulai dari 2 September sampai dengan 23 Oktober tahun 2022 di ruang rawat Rumah Sakit Umum Kota Sabang dengan menerapkan core value berakhlak. Untuk kegiatan pertama akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September, kegiatan yang kedua pada minggu kedua bulan September, kegiatan yang ketiga pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan September, kegiatan yang keempat pada minggu 4 bulan September, kegiatan yang kelima pada minggu pertama bulan Oktober, kegiatan yang keenam pada minggu kedua bulan Oktober, dan kegiatan yang ketujuh pada minggu ketiga bulan Oktober. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.